3, 2, 1, go! Halo semuanya, balik lagi di sini. Hari ini kita akan tanya Pak Ferry lagi. Oke, kita akan mulai dengan satu pertanyaan yang sebenarnya serius dulu deh kayak. Mungkin ini kan saya dan beberapa teman-teman itu kan baru nih selesai jenjang S1, baru selesai lulus. Kalau dulu, apa sih momen yang bikin Bapak itu yakin sama jalur karir yang sekarang Bapak ambil? Oh enggak ada. Gue itu lulus kuliah, Oke, niatannya adalah ganti jurusan pekerjaan. tapi Karena gue selalu merasa gue salah masuk jurusan. oke. Jadi ada niatannya adalah kalau keterima kerja ya udah kerja dulu. Makanya ngincernya waktu itu apa sih MDP, manajemen trainee gitu. Oh, oke. MT. Saya di beberapa bank, terus ada perusahaan BUMN. Kalau nggak dapet dan kalau bisa dapet beasiswa, gue mau beasiswa dulu S2, tapi harus yang menjauhkan gue dari IT. Karena gue merasa gue tidak bisa di IT. Meskipun lulus ya, tapi maksudnya gue selalu merasa gue nggak di IT. Karena kan memang awalnya juga kan gue nggak pengen di IT. Gue kan SMA-nya, setelah SMA pengennya masuknya Apa nih, Pak? Institut Kesenian Iya, Jakarta. maksudnya di jurusan apa kan? Oh, Spektrum gue seninya. kan SMP sampai SMA itu kan ikut marching band Oh, sama orkestra. Jadi gue main trombon dulu sama tuba. Jadi gue pikir ya udah kuliahnya. seni gitu ya. Seni ceritanya. Awalnya. Jadi makanya nggak ada gue kalau pertanyaannya kayak gitu coba nggak ada. Jadi gue karir sekarang pun itu pun tidak ada idenya ketika S2. Jadi S2 kebetulan dapat beasiswanya adalah bisnis IT. Jadi masih ada IT-nya. Kan kayaknya cenderung lebih banyak computer science-nya. Lulus pun mikirnya paling enterprise architect kali ya. Terus tiba dapetnya audit. sama lagi dulu karir ini ya pengennya awalnya kayak masuk bisnis proses, bisnis analis gitu. Iya. Jadi gua nggak pernah, cuman karena ilmu kepepet. Awalnya ya terpaksa, tapi lama-lama oh kayaknya ini pilihan tepat gitu. Tapi kayak kalau di awal enggak lah. Dan menurut gua wajar. Banyak banget teman gue yang udah yakin nih habis lulus mau ngapain. Sekarang jadi one of successful insurance agent. Itulah namanya life goes on, teman-teman. Tidak ada hal yang pasti Nggak di ada. dunia ini. Nggak ada, cuman yang penting itu adalah ya bukan lu mengejar passion lu, itu klise banget. Cuman lu ngejalaninnya serius nggak setiap itu. Dan lu pindah nanti itu biasa ya. Jadi bukan dalam artian ketika lu sekarang misalnya become programmer, gue juga starting di audit, nggak pernah kepikiran like I would like to be auditor forever. Jadi itu pertanyaan salah. Orang yang salah. Oke, bertanya. berarti ini akan nyambung dengan pertanyaan selanjutnya. Berarti kan di awal merasa kayak oh kayaknya nggak di sini deh, tapi dijalanin aja. Nah, kira-kira apa sih hal struggle atau kayak pernah nggak inget momen yang struggling banget nih dan gimana cara handle itu? Waduh, kayaknya di setiap pekerjaan gue struggle-nya banyak. Tapi yang mungkin ya di awal ya tadi istilah kasarnya, ini bukan nyombong ya. SMP, SMA gue selalu masuk ranking. Oke. Terus kuliah UI. 6 bulan cari kerja nggak dapet. Oh iya. Apapun pekerjaannya, nggak dapet. Jadi gue dapat pekerjaan pertama itu lebih karena orang dalam. Jadi tantenya teman gue. Oh, cowok ya ini Jadi ya. ya karena memang dari keluarga gue nggak ada yang istilahnya orang penting gitu. Jadi kebetulan karena gue pernah ketemu si tantenya teman gue ini, ya udahlah bantuin saya gitu. Dan itu kan jadinya struggle-nya mungkin bukan dari sisi pekerjaan. Karena pekerjaannya is challenging tapi nggak sesusah itu. Cuman malunya itu. Jadi lu ketemu misalnya, makanya pada saat itu banyak banget teman-teman ngajak, yuk kita ketemuan di Plaza Semanggi. Waktu itu Plaza Semanggi masih bagus by the way. Terakhir tahun lalu gue kesana kayak kok jadi begini Plaza Semanggi. Itu gue nggak mau datang, malu. Soalnya teman-teman gue seangkatan tuh ada yang masuk MT-BRI, Mandiri, Accenture, BNI, ada yang sampai sekarang masih di BNI malah, lumayan Mandiri, BCA. Jadi kayak keren gitu. Jadi kayak oh ya memang harusnya tuh lulusan UI itu sana. Gitu gue lulusan UI yang gagal lah kasarnya kalau karena masuknya organisasi ini. Oke. Terus kemudian ya standar lah ketika pertama kali kerja di Jerman waktu itu. Terus tugas pertama kan ke UK. Nggak perlu nunggu berapa hari, mendarat opening meeting, langsung dibilang sama CIO dari depan banyak orang. Kamu dari mana aslinya? Indonesia. Kamu tahu apa soal IT? Ya karena memang pada waktu itu ya, nggak tahu ya sekarang. Pada waktu itu ekspektasinya adalah ya kalau lu datang dari kantor pusat, lu harus orang Jerman. Oh.
Tiba-tiba yang keluar, kenapa si anak bertampang Asia ini dan dari Indonesia pula, iya makinlah direndahkan. Jadi lu taunya apa gitu kasarnya. Oke. Jadi ya setiap face ada lah. Tapi memang kalau dari semuanya, buat gua yang momen itu tuh ya itu. Yang pertama karena itu down banget. Yang kedua itu titik baliknya. Titik baliknya dalam artian, ya maaf ya kalau bahasa Inggrisnya agak kasar. Jadi udah digituin, terus gue bilang ya udah, ya fuck it gitu. Maksudnya gue harus bisa nunjukin ke dia bahwa dia nggak bisa ngerendahin orang lain. Dari by waktu. Iya, tapi baik kejedot juga intinya Makassarnya. Oke. Kalau misalkan kita boleh flashback dikit, kira-kira ada nggak satu keputusan kecil itu yang ternyata pengaruh banget di hidup Bapak? Maksudnya karir ya? Satu keputusan kecil gitu. Yang kayak gara-gara ini langsung kayak klik semuanya nih gitu. Ketika bos gue di DHL waktu pertama nyuruh gue ngambil training ISO 2701. Bukan karena sekarang produk dan servisnya itu ya. Karena gara-gara gue bilang iya, gue jadi bisa ikut banyak project yang memang akhirnya mengharuskan gue untuk traveling around the world gitu. Dan karena itu juga gue bisa dipindahkan, ya misalnya dipromot, tapi juga harus dipindahkan kan dari Jerman ke Singapura. Karena memang waktu itu perusahaan memang lagi pengen ISO 2701 untuk data centernya. Karena DHL manage their own data center by the way. Mereka nggak pakai AWS gitu. Pada waktunya ya, nggak tahu sekarang. Jadi mereka punya their own global data center, ada di Europe itu di Prague, di Asia Pasifik itu di Malaysia. Ya, pada waktu itu gue yang selalu ditunjuk karena cuma gue yang istilahnya punya knowledge dan expertise itu. Bukan karena sebelumnya gue, emang karena waktu itu ini siapa yang mau training ini. Ya udah gue ambil dan itu yang membuat seluruh perjalanan itu ya dari situ. Jadi kan gue selalu bilang ke semua orang, kalau dilihat dari semua perjalanan gue, sebenarnya bukan apa yang gue kerjain yang paling berkesan. Bahwa gue bisa kerja bareng orang dari berbagai penjuru dunia, dan akhirnya gue bisa berkunjung ke mereka selama 2 minggu, kenal mereka seperti apa, cara kerja mereka seperti apa, culture-nya, ya itu yang membuat gue lebih kaya, bukan karena knowledge atau expertise-nya. Maksudnya kalau ISO ya semua orang juga akan baca dokumen yang sama. Iya, sepakat. Okay. Paling itu sih. Kalau menurut Bapak nih, kan sudah pernah kerja di berbagai lingkungan, negara yang beda-beda, orang yang beda-beda, tipe-tipenya. Kira-kira lingkungan yang menurut Bapak nyaman untuk bekerja itu kayak gimana? Yang politiknya nggak ada. Yang aman-aman aja ya kita ya. Orang-orangnya deh misalnya kan kayak, oh lebih cenderung suka tipe orang yang kerjanya kayak gini atau kayak gitu. Sebenarnya ya tergantung bidangnya. Kalau dari sisi komunikasi, gue lebih suka Western and Northern Europe. Oke, karena? Ya udah jelek. Bagus. Nggak ada yang ini bagus sih tapi. Paling ngeselin tuh kayak gitu. Siapa sih ya? Tapi kalau dari sisi grit dalam artian ya udah gitu, gue masih biasanya tuh Asia sama Latin Amerika itu lebih baik. Karena semangat untuk belajarnya lebih tinggi gitu. Kalau Europe kadang ya udah selesai pulang. Mau belajar lagi nggak bisa. Jadi tergantung. Nah kalau masalah komunikasi gue lebih suka Western Europe and Northern Europe karena lebih direct. Tapi kalau semangat untuk kerja, untuk belajar lah kasarnya, masih Asia dan Latin Amerika. Afrika nggak usah. Oke, ngomongin soal belajar nih. Kan kita nih baru ada beberapa yang baru lulus. Nah, kira-kira menurut Bapak, kalau dari pengalaman Bapak sendiri, mendingan tuh kayak oke kita kerja dulu terus baru S2, atau sebenarnya tuh gimana sih baiknya untuk kayak oke belajar selanjutnya gitu? Kerja. Oh ya? Kalau itu emang nggak susah jawabnya. Oke. Karena shit happens. In real life shit happens. Oke. Dan itu hanya terjadi di dunia pekerjaan. Kalau di dunia pendidikan semuanya ideal. Apa yang buku bilang kita tinggal hafalin, ujian pasti lulus. Itu yang betul sih. Tapi in real life shit happens. Jadi kalau lu langsung habis lulus kuliah terus ngambil S2, sebenarnya lu tidak ada bedanya dengan anak S1 sebelumnya. Karena lu belum pernah mengalami real life gitu. Oke, lu pernah mengalami misalnya internship atau apa di sebuah perusahaan. Tapi kan juga scope responsibility lu di internship itu kan beda banget gitu loh sama. Jadi jauh banget lah perbandingannya gitu. Dan seharusnya tuh terutama S2 ya. Dan ini yang bukan berpikiran untuk jadi dosen by the way. Seharusnya tuh S2 itu menambah
atau membantu lu berpikiran lebih terstruktur. Tapi lu harus tahu dulu lu mau mikirin apa. Nah, si apanya tadi lu cuma dapat di real life. Jadi kayak kalau gua waktu itu S2 langsung cari kerja mungkin akan susah. Tapi salah satu yang orang bilang kenapa membantu gue mencari pekerjaan dengan mudah waktu itu justru karena pengalaman gue bekerja sebelumnya. Artinya gue nggak nol. Jadi sudah bisa langsung pakai. Apalagi kalau internal audit tuh biasanya kalau di Jerman internal audit nggak pernah ngambil fresh grad. Harus sudah berpengalaman sebelumnya. Jadi meskipun gue nggak masuk PwC sebelumnya, nggak masuk EY, KPMG dan teman-temannya, si pekerjaan gue yang di Indonesia itu akhirnya kepake. Karena ketika gue menjawab, terus kita mendesain proses dan teman-temannya bukan teori. Emang proses dan ya hal-hal yang memang gue temuin. Based on real life. Dan gue bisa bilang ini nggak mungkin. Karena misalnya proses dari sini ke sini itu selalu manual, nggak bisa di-automate. Ya, tapi kan kita bisa bikin, teknologinya belum ada sekarang. Ya, nyatanya gitu. gimana. Jadi itu sebenarnya yang bantu interview gue juga. Jadi kalau memang tujuannya adalah di professional path, bukan educator, kerja dulu. Oke. Kira nih, Bapak punya nggak kayak antara kayak buku, film atau kayak orang nih misalkan tokoh yang itu tuh mempengaruhi pola pikir Bapak sekarang kayak dalam kerjaan dan Waduh. ada mindset yang terbangun dari kayak inspired by something gitu. Kayaknya yang jelas nggak ada ya tokoh di film ya. Kayaknya itu pasti. Buku atau Kalau buku, gue akan selalu bilang ya itu by Erin Meyer. Soalnya ya sebagai orang Indonesia yang nggak pernah keluar negeri sebelumnya terus tiba-tiba harus bekerja dengan orang dari berbagai belahan dunia ya bingung aja. Okay. Dan membaca itu tuh gue orang, tapi jangan ditiru ya by the way. Gue adalah orang yang paling malas baca buku. Makanya saya tidak pernah baca novel gitu. Panjang. Emang Culture Map bukunya nggak kayak teks? Nah itu dia hebatnya. Dia buku teks, hitungannya business book. Tapi contohnya banyak. Jadi dia biasanya kasih teorinya gini. Misalnya spektrum culture seperti ini. Contohnya, kalau orang Korea ngomong gini, maksudnya gini. Ya, di buku itu juga ada kalau orang Indonesia ngomong gini. Oh iya. Maksudnya gini. Dibandingkan kalau orang Amerika kalau ngomong. Jadi kayak lebih praktikal. Oke. Padahal yang ngarang itu profesor dari gue lupa, pokoknya business school di Paris. Tapi itu buku meskipun business book but very practical dan dia bisa ya pastilah ya namanya buku kan nggak persis sama tapi kalau dealing sama Latin American seperti ini, kalau dealing sama Asian itu pun Asian tuh masih ada spektrumnya lagi apakah Japanese ataupun India gitu itu spektrumnya juga beda dan karena contoh itu tuh jadi enak gitu loh. Jadi lu sebelum ngobrol sama orang tahu gitu culture-nya, tebak-tebak dulu nih orangnya ini orang mana. Memang kalau perusahaan internasional rata-rata punya semacam portal di mana dia ngasih tahu kayak do's and don'ts-nya gitu. Tapi biasanya itu lebih karena berpakaian, ya, lebih bahasa language-nya, terus safety atau apa. Tapi how to interact with people-nya nggak terlalu. Nah buku itu yang bantu banget. Ya kayak polisi panduan secara umum perusahaan, bukan kayak interaksi. Interaksinya, ya itu buku itu sangat membantu sih. Kayaknya sampai sekarang masih one of bestseller. Dan itu buku kayaknya nggak pernah diupdate, tapi masih orang kalau bilang culture map kayaknya pada tahu dah. Tapi ini nggak, maksudnya kayak apakah exact sama atau kayak kayaknya nggak deh gitu. Exact sama enggak, tapi nyerempet ya. Makanya itu gue bingung gimana cara dia risetnya. Mungkin karena culture tuh mungkin sama gitu ya, pukul rata kali ya kalau satu. Enggak juga, tapi mungkin karena patternnya lama-lama kelihatan. Ya makanya kayak gue sekarang. Apakah gue orang Indonesia? Enggak juga. Karena gue sudah banyak makan dengan culture yang lain. Jadi kalau Indonesia banget, udah enggak. Tapi apakah gue European banget? Gue enggak. Jadi kayak tengah enggak jelas. Jadi ya, tapi akan ada patternnya gitu. Kayak contoh, apapun yang terjadi, meskipun gue di Belanda gitu ya, mau ngelewatin orang, masih ngebungkuk gue. Oh iya, soalnya kayak ngeliatin gitu nggak? Ya buat dia kan karena muka Asia biasa. Tapi maksudnya, gue udah di Belanda, ngapain mesti ngebungkuk gitu. Terbawa, tapi ya ke bawah gitu. Oh ini apa culture shock yang dialamin pertama banget yang kayak kaget kok orang-orang kayak gitu, inget nggak? You are my colleague not my friend. Oh iya. Jadi nggak ada tuh istilahnya colleague. Jadi kayak gini, kayak di sana tuh kayak di kotak-kotak. Kayak misalnya ya one itu my colleague.
But wine itu bukan my friend. Jadi kalaupun ada acara nggak bisa tuh. Yuk wine, ikut ketemu sama temen, nggak bisa. Oh iya. Karena wine itu kolik gua. Oh. Dan misalnya terus udah selesai nih, resign gitu ya. Berarti kan wine jadi ex-colleague. Nggak ada tuh kayak, ya wine kita ketemuan lagi. Kan lu ex-colleague gue. Ada yang bisa tetap kontak gitu ya. Tapi itu 1, 2. Sementara kalau di Asia kan, lu mah udah kemana gitu resignnya. Atau misalnya kayak gue punya, sampai hari ini, ada orang-orang yang selalu gue temuin kalau gue ke Singapura. Padahal gue kerja di Singapura kapan, cuma berapa lama, tapi sampai hari ini. Masih bisa kalau Asia. Nah, kalau di sana, itu yang buat gue. Gimana? You're my colleague, but you're not my friend. Oke. Ini pertanyaan muncul. Kan anak-anak Pak Ferry udah dibesarkan di sana nih dengan kultur yang kayak gitu. Pas ke Indonesia mereka kaget apa? Culture shock apa? Waktu ke Indonesia. Di luar panas ya? Oh ini, apa? Istilah mereka adalah orang Indonesia tuh suka berantem. Tapi bukan berantem sebenarnya. Oke. Bukan berantem, ya tolong maklumi vokabulari mereka bahasa Indonesia juga terbatas. Meskipun kita di rumah ngomong bahasa Indonesia ya. Berantem tuh gini, udah saya aja yang bayar. Enggak, gua aja. Oh, udah gua. Nah buat mereka itu berantem. Oh iya. Dan kalau ditanya, kenapa buat kamu aneh? Kan tinggal bayar aja. Kalau ini bagi 2. Dia bayar apa, kamu bayar apa. Kenapa harus, udah gua aja yang bayar. Oh enggak, gua aja. Iya sih, gitu kan. Ya bener sih, cuman Gimana ya? kita kan bener yang bisa sampai ribut gitu loh. Bahkan kadang-kadang ada yang, lu udah berdiri nih di kasir berdua. Sampai yang, udah kartu saya. Ya buat mereka itu yang, ya udah, bilang aja split 2 gitu. Karena kan bisa di sana lebih kayak ya udah sih bersih. Ya. Jadi yang paling inget banget itu, kenapa ini berantem? Ini siapa sama siapa berantem apa? Itu bayar. Itu bukan berantem. Itu terlalu nice aja. Itu namanya baik. Jadi standarnya beda lah ya. Oke. Aku akan masuk ke pertanyaan terakhir. Oke. Jadi ini pertanyaan random sih, kayak Gen Z, pertanyaan Gen Z. Oke. Semisal Bapak pada akhirnya nggak end up di GRC atau security. Kira pernah nggak Bapak pikir kayak, oh kayaknya aku akan punya karir di sini deh gitu. Pernah nggak kepikiran terbesit gitu? Dulu mimpi gue sebagai pengen jadi ninja sebenarnya. Itu SD kelas berapa ya? Aku ya. Gue pengen jadi ninja, kebanyakan nonton. Tapi dulu kalau gue nggak end up di GRC, ini di luar dulu gue mau jadi musisi atau apa? Bebas deh, bebas. Kayak pernah nggak kalau misalkan capek terus kepikiran kayak karir kesini tuh menarik gitu. Ya kayak random thoughts aja. Oh, random thoughts. Ya mungkin bukan gue kali ya. Gue nggak terlalu banyak sih random thoughts, cuman selalu yang di kepala gue adalah, coba kalau dulu gue jadi musisi, kayaknya enak gitu. Ada apa? Meluapkan dengan membuat lagu. Membuat lagu gitu. Itu sih, karena memang kayak inilah standar. Lu udah 6 tahun pengen banget ngambil jurusan itu, terus orang tua lu bilang, Berarti udah dari lama ya pengennya ya? Karena gue pikir, marching band gue dipakai. Bahkan udah sampai level asisten pelatih kan waktu itu. Terus orkestra udah ikut keliling Indonesia untuk perform sana sini. Udahlah, jalan gue adalah musisi bro. Tiba-tiba, enggak, mau jadi apa kamu? Jadi musisi. Mau makan apa kamu? Nge-gigs gitu ya, nge-gigs. Kalau sekarang kan kesannya busking tuh kan keren gitu. Pada zaman gue adalah, mau makan apa kamu? Yakin bisa makan. Kalau kamu masih mau ngambil musik, keluar kamu dari rumah. Itu aja sih, tapi setelah itu lebih ke arah, ya udahlah, apa yang di depannya jalanin aja gitu. Tapi ya habis itu nggak pernah yang aneh. Tapi ya kalau tanya yang benar-benar itu ya musik itu sih, karena gue masih merasa, bahkan kayak sekarang, kayak anak gue belajar musik, kan gue udah lupa. Oke. Aduh, coba kalau gue masih diterusin, at least kan pertanyaan seperti itu bisa gue jawab gitu. Oke. Kayak misalnya kayak ganti kunci dari mana ke mana di piano. Meskipun gue gak main piano ya, tapi maksudnya harusnya masih bisa. Pasti gue belajar dong. Jadi sekarang udah nggak main alat musik sama sekali? Gue kuliah udah gak main. Jadi kayak, kan ada yang kuliah mungkin jurusannya lain, tapi masih seminggu sekali bermusik. Nggak, gue diputus. Baru diputus. Oh. Putus Itu total. Kemauan sendiri atau kayak pada akhirnya kayak ya udahlah nggak usah lah gitu? Karena gue dari keluarga kurang mampu, jadi alat musiknya pun pinjaman. Ya kan beras instrumen, apalagi kan gue mainnya trombon dan tuba yang uji segede-gede, yang memang harganya dulu kayaknya
satu Bastuba tuh 30 juta. Nah, jadi gue pasti akan meminjam. Ya. Gitu, dan selalu meminjam. Jadi kayak karena dan gue pindah kota juga, mau pinjam kemana? Jadi benar-benar putus gitu. Emang nggak nulis lagu? Oh iya, dulu nulis. Dulu, waktu SMA kelas 2, terus doing aransemen, dan udah mulai yang aransemen yang dipindahin ke komputer. Oh, yang udah mixing. Dulu Encore ya, nama software ya. Oh, Ya pokoknya yang kalau dipikir-pikir sekarang, ngapain pakai software itu tuh, kurang ajar, itu software susah tahu. ternyata. Buat nambahin, maksudnya satu alat musik. Kalau sekarang kan tinggal nambahin biola gitu. Klik gitu ya. Gitu. Kalau Iya. dulu kan satu not. Oh iya. Terus kalau misalnya mau yang apa staccato, Sekarang kan track drop. Iya. Selesai. Dulu tuh gitu satu gitu. Tapi ya sudahlah, ya putus. Totalitas. Jadi betul, gue banyak nggak tahu judul lagu, penyanyi siapa. Tapi ya masih ngerti lah, ada satu dua mah. Masih APT itu sih tahu lah ya. Masih bisa lah. Oke, ini pertanyaan lain lagi. Ferry sekarang udah anak 2 nih. Random aja sih sebenarnya, kayak gimana sih cara kita lihat misalkan potensi anak gitu kan sekarang tuh apa ya, kayak ada didorong untuk belajar atau apapun. Nah kalau misalkan Pak Ferry sendiri cara ngajar anak itu gimana sih? Kayak apakah harus akademik atau kan non akademiknya juga diimbangi atau kayak gimana, atau kayak mereka bebas milih nih kayak oh kamu mau berkembang di mana dan lain-lain. Hybrid kali ya. Terserah mereka mau apa, tapi gue juga tetap arahin. Saya contoh kayak mau belajar musik, oke, ya janganlah yang ini arahnya ke sana misalnya. Tapi yang mau belajar musik dia duluan. Jadi bukan gue yang bilang kamu les musik ya. Dan kadang juga alasannya juga lebih karena logistik. Misalnya contoh awal, aku maunya drum. Aduh, gue tinggal di apartemen, kalau ada drum kan di mana taruhnya, suaranya gimana. Ketemu ya. Jadi kan ngarahinnya, yakin gak mau keyboard aja atau Enak gitar nih, gitu. gini dong nih. Kan bisa ditaruh gitu ya. Kan kalau drum kan mau taruh di mana, rumah kecil. Ini lebih karena gitu sih. Tapi ya lebih karena mereka lah. Karena gua udah pernah ngalamin SMP sampai SMA tuh fokus di akademik, kurang bisa bersosialisasi, juga aneh. Jadi gua nggak mau lah anak gua kayak gua. Jadi nggak gua paksa tapi gua arahin istilahnya. Harus berimbang ya. Tapi selalu dari dia duluan. Jadi dia mau apa, baru gua arahin. Jadi bukan gua yang mengarahkan dia dulu terus dia milih mau mana, tapi dibalik. Tapi dia maunya kemana, tapi gua arahin. Menarik. Oke. Terakhir, satu pesan buat kita teman-teman yang baru lulus nih. Jadi Aduh, langsung berasa tua nih. satu pesan terakhir Konteksnya apa dulu nih? untuk teman-teman yang sekarang baru lulus, yang mau cari kerja dan lain. Kira-kira ada pesan apa nih? Sebagai yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Don't fixate yourself. Intinya tuh soalnya tadi mungkin bukan shit happens, tapi life happens. Jadi kalau lu bilang gua mau berkarir di sini dan harus di sini, gua nggak percaya dengan istilah follow your passion. Mohon maaf bagi passion coach di luar sana, mohon maaf, gua tidak percaya follow your passion. Kalau passion yang nggak bisa ngasih lu makan, buat apa? Maksudnya gal? Tapi follow what you're good at. Lucunya adalah what you're good at belum tentu your passion. Ya kalau dipikir-pikir, gue apakah jago programming untuk bisa jadi IT auditor? Enggak. Tapi ternyata di antara IT auditor yang lain, ternyata yang paling bisa komunikasi gue. Padahal gue selalu bilang gue introvert. Nggak ada yang tahu ya? Nggak tahu. Ada teman gue lulusan IT, ternyata memang callingnya dia itu dia senang membantu dan dia jadi agen asuransi yang sukses. Bukan karena jago jualannya ya, enggak, karena memang gue merhatiin sendiri dia kalau bantu orang tuh nggak pernah dilebih-lebihin paketnya atau apa, tapi dia bisa lihat lu kondisinya seperti ini, maka lu lebih baik ambil paket yang ini. Kenapa? Karena gini. Dan juga kan kelebihannya kalau lu ngambil paket ini, ya misalnya lu nggak perlu bayar lebih, lagi juga lu nggak butuh lah itu. Jadi maksudnya dia juga ada care-nya gitu, dan itu membuat orang lebih percaya sama dia dibandingkan typical asuransi agent. Tapi kan IT-nya, wah ke laut. Ada IT. Jadi don't fixate yourself gitu. Dan kalau misalnya sekarang lu bilang, oh gue mau di programming, percaya deh, 2 tahun lagi nanti lu akan bilang, apalagi ya, kok kayaknya bosan ya. Coba yang lain deh. Oh kita mancing ya. Oke. Jadi jangan terlalu terpaku, dan again,
nggak perlu follow your passion. Masih panjang ya hidupnya. Life happens. Bahkan ketika lu single sama ketika lu berkeluarga, nanti ganti Kan lagi. beda lagi ya. Yang penting tuh klise memang, tapi agility, adaptability itu penting. Jadi selama lu bisa agile, bisa lu adapt, apapun yang terjadi ya bisa-bisa aja. Maksudnya makanya kayak sekarang bisnis kita, ketika orang bilang ekonomi sulit ya, enggak juga. Dapat aja. Lumayan mah. Kalau Ya ada. memang nggak 10, tapi 1-2 ya pendapatan bisa ini, tapi kan yang penting lu bisa ngaturnya kiri kanan. Maksudnya untuk yang dibilang ekonomi sulit, masih bisa traveling kiri kanan, keluar negeri, ya berarti kan ada. Strategic move-nya akan Iya. seperti apa? Ya, makanya kan gue selalu bilang, hidup tanpa planning aja, hidup yang sudah punya planning aja bisa buyar, gagal. Apalagi yang tidak. kalau nggak punya planning. Jadi planning tapi jangan terlalu stick to it. Paling itu sih. Apalagi karena biasanya kalau gue perhatiin yang fresh graduate tuh, oh gue maunya ke situ. Kalau nggak ke situ tapi yang pintu sana dibuka, nggak mau, gue maunya ke situ. Lah lo, itu dibuka loh, lagi dibuka loh pintunya. Banyak kejadian di Belanda tuh, terutama yang lagi lulus, baru lulus. Aku mau cari bekerja di Belanda, kan asal Jerman. Nggak mau, kan udah di Belanda. Saya udah punya teman-teman di Belanda. Tapi di Jerman lagi ada lowongan, bidang kamu. Nggak mau, saya mau di Belanda. Hah, gimana? Nggak dapat pulang, deportasi. Sayang ya jadinya buang kesempatan yang dibuka malah. Iya, padahal memang bidangnya dia tuh mungkin di Belanda lagi turun, di Jerman lagi buka. Tapi nggak mau di Belanda. Kenapa? Karena udah teman-teman itu ganti. Iya ada. Fana. Fana ya teman-teman. Kamu juga kan pindah lagi kan ke Malang. Ya. Teman-teman di Surabaya itu Fana. Iya. Pindah lagi ke Malang dia. Malah balik lagi teman-teman yang dulu. Iya, balik lagi. Balik jadi kayak ya udah aja gitu. Nggak harus terpaku pada kayak oh ya lingkungannya kayak gini harus di situ zona nyamannya harus berani lah kayak kita kok dari comfort zone kita. Iya. Oh gitu udah. Sukses ya. Dapat yang baru lulus. Terima kasih semua ya sudah menonton podcast kami. Dah.